kepada Noor Kumala saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini yaitu pendahuluan, adapun histon sebagai protein penstabil DNA dalam inti sel. Histon ini kaya akan residu lisin dan arginin, serta lisin dan arginin sebagai regulator histon dan dapat mengaktifkan atau menekan ekspresi gen. Adapun peranan histon sebagai perangkap ekstraseluler neutrofil atau net yang berfungsi sebagai pelawan dari suatu patogen. Namun pengaruhnya terhadap perkembangan penyakit perlu dipelajari. Next. Net sendiri mengandung protein defensif lain seperti MPO. MPO sendiri atau myeloperoxidase yaitu katalisator H2O2 dengan HCl sebagai asam hipoklorit atau HOCl sebagai antimikroba. HOCl sendiri berfungsi untuk memodifikasi DNA dari kromatin. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji reaktivitas HOCl dengan campuran histon penghubung H1 dan inti H2A, H2B, H3, dan H4. Yang kedua yaitu variasi konsentrasi dan waktu apakah mempengaruhi fragmentasi, agregasi, hilangnya asam amino spesifik, serta pembentukan produk oksidasi yang berbeda. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, makasih untuk Noor Kumala. Untuk bagian metodologi penelitian akan disampaikan oleh Eva Sarmila dan Risa Damayanti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Reagen dan bahan yang digunakan yaitu ada larutan H2O nanopure dari Sigma Aldrich. Yang kedua, Calv-Thymus untuk preparasi histon. Yang ketiga, larutan stok dalam PBS atau fosfat bufuret salin. Kemudian yang terakhir HOCl dengan pengukuran UV phase. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama yaitu ada pemisahan histon oleh SDS Page. Protein histon 1 mg per mili ditambahkan dengan HOCl dan H2O2, kemudian diancarkan dengan buffer dan dipisahkan histonnya dengan SDS atau PIX menggunakan Jarnovex trisin pada 200 volt selama 30 menit. Kemudian difiksasi protein dalam bentuk gel dengan merendam dalam 5% metanol dan 10% asam asetat selama 30 menit. Kemudian divisualisasikan pita protein menggunakan perak nitrat dan dikembangkan warna yang memiliki kandungan natrium karbonat. Kemudian dihentikan perkembangan warna dengan penambahan EDTA dan gel. Dan dihasilkan pencitraan dengan Saprit Biomolecule Image untuk memperoleh hasil perubahan warna intensitas pewarnaan pada pita. Kemudian yang kedua ada kuantifikasi N-koramin dengan HS5-tio-2-benzoat yaitu dengan melakukan ditambahkan histon dengan HOCl, kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 21 derajat Celcius. N-kloromanis diukur menggunakan asam 5-tio-2-nitrobenzoik, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 412 nanometer. Kemudian ada kuantifikasi lisin oleh fluorescamin. Histon ditambahkan dengan HOCl selama 1 jam, kemudian diencerkan dengan buffer borat 0,1 m dengan pH 9. Sampel protein dicampurkan dengan fluorescamin dingin dalam pelat grainer. Kemudian pelat diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 15 menit. Konsentrasi lisin ditentukan berdasarkan kurva standar menggunakan asam 6 amino koproat. Kemudian analisis asam amino menggunakan LCMS dan deteksi produk oksidasi. Histon ditambahkan dengan HOCl dan H2O2, kemudian diindapkan protein dengan TCA dan sampel histon. Sampel diencerkan pada 0,1% asam fosfat sebelumnya diekstraksi fasa
pada mode campuran aktif. Kemudian dilakukan pencucian dengan 0,1% asam fosfat dalam air dan dikeringkan selama 4 jam dengan suhu 60 derajat Celcius menggunakan konsentrator vakum. Kemudian telah dilarutkan dalam asam fosfat dalam air sebelum diukur menggunakan SI-LC-MS. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan dengan Saudara Risa. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada kuantifikasi arginin dengan 9,10 phenanthrekuinon. Yang pertama yaitu histon dicampurkan dengan HCl selama 1 jam. Kemudian diencerkan dalam 1 mol NaOH. Dan setelah itu protein dicampurkan dengan 9,10 phenanthrekuinon yang kemudian diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, reaksi dihentikan dengan menggunakan HCl dan diamati hasilnya. Next. Yaitu yang selanjutnya ada pemetaan massa peptida LCMS dari modifikasi histon terinduksi oleh HOCl. Yang pertama, histon diperlakukan dengan volume yang sama di PBS selama 15 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian aliquot dari semua sampel ditambahkan ke volume urea. Sampel ini direduksi dan dialkilasi dengan penambahan DTT yang kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 21 derajat Celcius. Selanjutnya ditambahkan dengan iodiacetamida dan diinkubasi selama 30 menit. Sampel diencerkan ke dalam buffer dengan pH 8. Selanjutnya ditambahkan tripsin dan diinkubasi semalaman dengan suhu 21 derajat Celcius. Sampel dihilangkan garamnya. Selanjutnya sampel peptida ini diasamkan dan kemudian disentrifugasi selama 3 menit yang kemudian dicuci 2 kali dengan TFA. Peptida dielusi dengan larutan yang mengandung asetonitril. Sampel kemudian dikeringkan menggunakan konsentrator vakum dan dilarutkan dalam asam format untuk analisis MS. Selanjutnya, sampel peptida histon ini dianalisis oleh LCMS pada spektrometer massa Impact 2 SI QTOF. Yang selanjutnya ada kuantifikasi karbonil protein dengan 2,4 dinitrofenilhidrazin. Histon dicampur dengan larutan 2,4 dinitrofenilhidrazin yang kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 21 derajat Celcius. Protein diendapkan dengan dicampurkan asam trikloroasetat dan dicuci 2 kali dengan aseton. Kemudian pelet dilarutkan dalam guanidin dan konsentrasi protein ini ditentukan menggunakan PRIST-TM-BCA protein assay kit. Selanjutnya, pembentukan karbonil divisualisasikan dengan oxyblot TM protein oxidation detection kit. Setelah itu, pemisahan ini dilakukan dengan SDS patch dan western blotting dengan antibody DNPH. Kemudian, protein ini dipisahkan dengan SDS patch menggunakan Genovex 16% trisinin pada 200 V selama 30 menit dan dipindahkan ke membran polyvinylidena fluorida pada 20 V selama 7 menit. Selanjutnya, membran diblokir dengan 5% BSA dalam PBST selama 5 menit. Selanjutnya ada analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Graphite Priest menggunakan ANOVA 1 atau 2 arah dengan P kurang dari 0,05 dan diambil sebagai yang signifikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Eva dan Risa. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Ramdan Firman Saputra, Siti Mariama, dan Dea Sutanti. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil yang telah
didapatkan dari percobaan ini. Nah, jadi untuk yang gambar A itu menunjukkan bahwa histon itu tuh dipengaruhi induksinya dengan berbagai variasi dari HOCl atau asam hipoklorit itu dalam 1 mikromolar dari 0 hingga 500. Nah, dapat dilihat pada gambar, contohnya pada histon H1, subhiston H1, bahwa semakin tinggi konsentrasi dari HOCl, itu akan memudarkan protein pada histon H1 itu. Nah, kemudian pada gambar B juga sama, jadi semakin tinggi konsentrasi dari HOCl, itu juga menunjukkan bahwa subhiston H1, H3, H2, ada H2B dan H4 itu akan menurunkan intensitasnya gitu terhadap histon tersebut dengan penambahan variasi dari HOCl itu. Nah, kemudian pada grafik yang C, histon H1 itu ditunjukkan bahwa selain inkubasi 15 menit, maka dapat dilihat bahwa variasi dari HOCl dalam 1 mikromolar itu semakin tinggi, maka intensitas dari pitanya itu akan semakin menurun. Begitupun untuk yang D. Nah, kemudian untuk yang E ini, untuk yang E itu menunjukkan bahwa dari histon H4 setelah diinkubasi 24 jam dengan HOCl, itu didapatkan grafik bahwa ada hasil yang acak gitu dari inkubasi HOCl itu dalam satuan mikromolar itu dengan banyaknya variasi konsentrasi. Namun dapat dilihat bahwa trennya itu semakin meningkat konsentrasi dari si HOCl itu, maka intensitas bandnya dan yang dibandingkan dengan yang tidak diperlakukan atau sebagai blanko itu tuh dia tuh semakin menurun gitu. Bisa di next. Nah, untuk yang gambar ini merupakan hasil dari modifikasi asam amino dan pembentukan dari produk oksidasinya. Nah, gambar yang A itu menunjukkan pembentukan dari N-kloroamin pada reaksi histon dengan konsentrasi itu 50 mikromolar, dengan HOCl-nya itu 200 mikromolar, dan inkubasinya itu pada 21 derajat Celcius itu pada suhu ruang selama 24 jam, dan diukur dengan uji dari TNB. Nah, dapat dilihat bahwa semakin banyak waktunya itu semakin menurunkan konsentrasi dari kloroamin gitu. Nah, kemudian untuk yang gambar B itu tuh menunjukkan bahwa perubahan fluoresensi amina pada reaksi histon dari konsentrasi yang 5 mikromolar dengan HOCl dari variasinya itu 5 sampai 1250 mikromolar selama 1 jam. Nah, sebelum kuantifikasi residu lisin dengan fluoresen amin, dilakukan pengukuran fluoresen pada panjang gelombang 390 nanometer dan panjang gelombang 475 nanometer. Nah, dapat dilihat bahwa persentasi dari grafik tersebut itu semakin tinggi molar dari HOCl-nya itu dalam satuan mikromolar, maka intensitas persen atau persen lisin yang dibandingkan dengan kontrol itu semakin menurun. Bisa di next. Baiklah, jadi untuk yang gambar A itu menunjukkan grafik yang menunjukkan antara molar dari HOCl konsentrasinya dengan rasio dari lisin dan fenilalanin. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang warna hitam itu menunjukkan rasio dari lisin, dan untuk abu-abu itu menunjukkan rasio dari fenilalanin. Nah, dapat dilihat bahwa molar dari HOCl ini tidak terlalu banyak berpengaruh, namun semakin tinggi kita lihat itu semakin menurunkan rasio dari si lisin dan fenin.
fenilalanin, mohon maaf. Dan untuk lisinnya itu sendiri dapat dilihat bahwa grafiknya itu tetap gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk yang lisin itu tidak dipengaruhi oleh HOCl. Nah, begitupun dengan yang gambar bagian B. Dan dapat dilihat juga bahwa rasio dari histidin dan fenilalanin itu untuk yang fenilalanin itu cenderung menurun pada saat diinduksi oleh HOCl. Nah, kemudian untuk yang C itu adalah konsentrasi dari HOCl dan dihubungkan dengan rasio dari arginin dan fenilalanin. Dan juga bisa dilihat bahwa pada konsentrasi rendah di bawah dari 20 mikromolar itu tidak mempengaruhi konsentrasi dari arginin dan fenilalanin itu. Namun pada saat dia sudah 20 mikromolar, maka konsentrasi dari fenilalanin itu menurun. Nah, kalau untuk yang D itu menunjukkan konsentrasi dari HOCl dan rasio dari tirosin dan fenilalanin. Dapat dilihat bahwa kedua dari sub asam amino itu menurun dengan signifikan pada saat penambahan konsentrasi. Nah, sedangkan untuk gambar yang E itu dapat dilihat bahwa penambahan dari HOCl itu akan meningkatkan rasio dari pembentukan Cl tirosin dan fenilalanin. Artinya itu pembentukan kompleks antara protein tirosin dan fenilalaninnya itu sendiri, gitu. Nah, mohon maaf, untuk grafik yang F itu menunjukkan pembentukan Cl tirosin pada paparan histon 20 mikromolar ke MPO 100 mikromolar juga. Kemudian untuk yang H2O2 itu pada 100 mikromolar dan 200 mikromolar atau MPO berbanding dengan H2O2 di PBS. Oke, bisa di next. Untuk gambar tersebut itu menunjukkan terdapat studi pemetaan massa peptida dari LCMS pada histon termodifikasi HOCl. Artinya untuk grafik ini tuh menunjukkan bahwa fragmen-fragmen pada protein yang ada pada histon tersebut dan setelah dimodifikasi oleh HCl. Baik pada gambar yang A itu, mohon maaf, pada gambar yang A itu menunjukkan itu pada histon yang H1. Nah, H1 ini tuh dia dapat dilihat bahwa fragmennya itu tuh terpetakan dengan kuantifikasi dari LCMS-nya. Nah, kemudian untuk yang B-nya itu pembentukan pada tirosin 71 dan Cl itu ada produk dari peptida alanin. Nah, kemudian untuk yang bagian C itu ada pembentukan tirosin dan pembentukan dari penggabungan dari dua molekul Cl pada histon. Nah, kemudian untuk yang bagian D itu pembentukan pada tirosin 71 pada 3 Cl-nya itu sendiri. Nah, jadi untuk yang bagian pemetaan dari LCMS ini akan dijelaskan pada bagian pembahasannya dan dicantumkan pada tabel yang lebih detailnya. Oke, mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ramdan. Langsung aja ke pembahasan yang akan dibacakan oleh Siti Mariama dan Dea Sutanti. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan untuk bahan yang pertama, yaitu reaksi campuran histon dengan HOCl mengakibatkan perubahan struktur protein dan pembentukan N-kloramin yang disertai dengan hilangnya lisin, histon, tirosin, metil, dan arginin. Modifikasi diamati pada histon penghubung H1 dan histon inti H2, H2B, H3, dan H4 dan terjadi dengan cara yang bergantung pada waktu dan dosis.
Untuk poin yang kedua yaitu pembentukan N-kloramin menyumbang proporsi signifikan pada HOCl. Yang ditambahkan 55% dengan HOCl berlebih 4 kali lipat molar. Sudah diketahui bahwa protein kloramin dapat mengalami berbagai reaksi sekunder, menghasilkan pembentukan produk oksidasi yang berbeda dan transfer klorin ke tempat lain di dalam protein yang ditinjau. Untuk poin yang ketiga yaitu bukti pembentukan turunan histon karbonil dengan perlakuan HOCl percobaan dengan DNPH. Bukti untuk pembentukan karbonil turunan histon setelah pengobatan dengan HOCl diperoleh dalam percobaan menggunakan DNPH dan dikonfirmasi dalam studi pemetaan massa peptida. Pembentukan karbonil dalam hal ini dikaitkan dengan penghapusan HCl dari protein monokloramina RNHCl menghasilkan iminat menengah yang dihidrolisis untuk membentuk ion amonium dan semialdehida. Untuk grafik yang A itu menunjukkan peningkatan tergantung waktu dalam pembentukan protein karbonil pada inkubasi histon dengan HOCl selama 15 menit sampai 24 jam. Diukur menggunakan DNPH setelah pengendapan protein. Dan untuk gambar yang B itu menunjukkan pembentukan karbonil dalam histon yang diobati dengan HOCl selama 15 menit sampai 24 jam sebelum derivatisasi oleh DNPH dan pemisahan oleh SDS patch dengan visualisasi menggunakan antibodi anti-DNP. Next. Baik, untuk tabel tersebut yaitu memaparkan klorinasi residu tirosin spesifik yang terlihat pada pemaparan histon terhadap rasio molar HOCl yang berbeda selama 24 jam kecuali dinyatakan lain. Berdasarkan studi pemetaan massa peptida semialdehida aminodipik paling banyak ditemukan pada isoform histon H1 yang sangat kaya lisin, tetapi produk ini juga terbentuk pada setiap nada inti. Menariknya, jumlah peptida yang lebih tinggi yang mengandung semialdehida adipat amino diamati pada perlakuan histon dengan HOCl selama 15 menit dibandingkan dengan 24 jam. Ini mencerminkan modifikasi tambahan dari peptida yang mengandung PTN ini dan membedakan produk lain dengan perubahan massa yang tidak termasuk dalam pencarian database MaxQuad. Ada kemungkinan juga bahwa DNPH menurunkan gugus reaktif lain yang terbentuk pada histon setelah reaksi dengan HOCl. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, Dea. Jadi ini adalah tabel pembentukan nitrit dan semialdehid aminodipidik pada residu lisin spesifik yang terlihat pada paparan histon terhadap rasio molar HOCl yang berbeda selama 24 jam, kecuali jika diindikasikan sebaliknya. Dalam penelitian tersebut, pada tabel 1 tidak ada bukti bahwa pembentukan ikatan protein asam 2 amino adipat pada reaksi residu protein lisin dengan HOCl. Hal tersebut berbeda pada penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang digunakan pada jurnal ini. Paparan histon ke HOCl menghasilkan klorinasi dan diklorinasi tirosin, tetapi bukan residu tripsin. Ini dapat mencerminkan kelimpahan residu tripsin yang relatif rendah dalam urutan histon yang berbeda. Tidak ada bukti juga yang diperoleh untuk pembentukan konsisten produk oksidasi tripsin lainnya, termasuk
oxidolianin, dan kynurenin yang terbentuk pada paparan protein lain ke HOCl. Kerentanan residu tripsin individu untuk klorinasi terlihat berbeda dengan penelitian pada tingkat klorinasi tripsin yang diukur secara kuantitatif menggunakan LC-MS dalam percobaan dengan histon inti terionisasi H2A, H2B, H3, dan H4. Yang sebelumnya klorinasi preferensial residu tirosin diamati dalam motif urutan di mana tirosin berada dalam 3 residu lisin. Residu lainnya dengan tirosin 39 dari H2A, tirosin 43, 83, dan 121 dari H2B. Tirosin 41 dari H3 dan tirosin 88 H4 ditemukan sebagai residu terklorinasi yang paling efisien. Hal tersebut terjadi karena reaksi awal HOCl dengan residu lisin dan histon yang lebih disukai secara kinetik dan menghasilkan kloramin yang memfasilitasi klorin. Pada klorinasi tirosin pada reaksi HOCl dengan apolipoprotein Al disukai pada motif urutan YXXK atau KXXY. Tetapi residu tirosin dengan motif YXXK atau KXXY mudah diklorinasi pada histon inti, yang menunjukkan bahwa struktur sekunder protein juga berperan dalam menentukan selektivitas. Dari residu yang siap dimodifikasi, hanya tirosin 40 pada H2B yang terletak dalam motif urutan YXXK. Alasan perbedaan selektivitas dapat dikaitkan dengan penggunaan preparasi gen hetero dari histon yang tidak ada dalam rasio molar yang sama. Kloramin protein juga dapat mentransfer klorin dan menyebabkan kerusakan pada substrat lain, termasuk DNA. Reaksi histon dengan HOCl menghasilkan fragmentasi agregasi protein yang lebih ekstensi pada inkubasi 24 jam dibanding dengan inkubasi 15 menit, yang dibuktikan dengan adanya kehilangan intensitas pewarnaan beberapa pita histon induk dan deteksi molekul-molekul tinggi. Pita protein massa agregasi protein hanya diamati pada paparan histon lebih dari HOCl 5 kali lipat selama 24 jam. Next. Pada tabel 3 ini pembentukan sulfox pada residu MET spesifik yang terlihat pada paparan histon terhadap rasio molar HOCl yang berbeda selama 24 jam, kecuali dinyatakan lainnya. Dan signifikansi biologis dari PTM oksidatif yang terbentuk pada histon setelah paparan HOCl belum ditetapkan, tetapi modifikasi pasca translasi residu lisin dan arginin memainkan peran penting dalam pengaturan replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA, sehingga paparan histon KOCl dapat mengubah fungsi secara khusus. Bukti diperoleh oleh PTM turunan lisin yang berbeda, termasuk nitril dan semialdehid aminodipik yang akan mengubah muatan keseluruhan histon. Mekanisme yang NETs mempromosikan penyakit yang kompleks tidak sepenuhnya dapat dipahami. Histon ekstraseluler yang terdiri dari CR 70% protein terkait penting dalam mendorong kerusakan jaringan inang yang diturunkan dari NET.
histon sangat sitotoksik karena kemampuannya untuk mengganggu membran sel dan diketahui menginduksi kerusakan dan disfungsi endosel. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Bagas Prayoga. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, 1. Mekanisme yang diajukan NET membantu memahami penyakit kompleks. 2. Histon bersifat sitotoktik karena memiliki kemampuan memecahkan sel pada inang turunan NET. Yang ketiga, sifat merusak histon juga dapat dikendalikan oleh PTM atau modifikasi pasca translasi, contohnya dengan HOCl. Untuk yang 4, reaksi histon dengan HOCl dan modifikasi yang dihasilkan terutama pada residu ARG dan LYS memiliki implikasi biologis yang luas. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan kelompok terlebih dahulu. Baik, kepada Ayu, dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok 6 atas waktunya. Perkenalkan, saya Ayu Alfia, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi telah dijelaskan beberapa pemaparan yang berkaitan dengan histon. Di sini saya masih kurang jelas dengan kesimpulan di poin terakhir, yaitu residu arginin dan lisin yang memiliki implikasi biologis yang luas. Boleh diperjelas lagi nggak maksud dari implikasi biologis yang luas itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ayu. Kita tampung dahulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Cynthia, boleh. Terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan, saya Cynthia Ayu Permata dari perwakilan kelompok 1. Ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang protein, tetapi saya masih kurang jelas kenapa protein yang dipaparkan itu dijadikan target utama untuk HOCl ya. Bisa dijelaskan kembali tidak, kenapa pemilihan protein itu yang itu gitu? Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya izin menjawab ya. Pertanyaan yang pertama itu tadi dari Ayu Alfia. Baiklah, kenapa dikatakan bahwa terdapat implikasi biologis yang luas pada modifikasi ini? Karena lisin dan arginin itu tuh merupakan residu protein yang memiliki kelimpahan atau dia sangat banyak itu di dalam histon ini. Nah, jadi modifikasi yang dapat mempengaruhi lisin dan arginin itu secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi modifikasi untuk histon tersebut. Apakah terjawab? Oke, cukup menjawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan Cynthia akan dijawab oleh Risa. Dipersilakan. Ya, izin menjawab. Protein digunakan sebagai target utama untuk HOCl ini karena kelimpahannya dan adanya beberapa rantai samping asam amino yang reaktif dengan MET, cysteine, his, dan amino. Kemudian modifikasi dari rantai samping asam amino ini juga dapat diinduksi oleh HOCl bersama dengan induksi fragmentasi, ikatan silang, dan agregasi mengubah struktur dan fungsi proteinnya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Risa. Untuk kelompok selanjutnya yang akan bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Leo, dipersilakan. Tes. Terima
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya ingin bertanya, pada data yang telah dijabarkan tadi, apakah dapat dikatakan bahwa induksi HOCl mempengaruhi modifikasi histon? Terima kasih. Saya dari Leo Parsaran Sindora dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Langsung saja akan dijawab oleh Mariam. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Leo, yaitu apakah dapat dikatakan bahwa induksi HOCl mempengaruhi modifikasi histon? Jawabannya yaitu iya, karena adanya pembentukan kompleks Cl. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya sudah cukup mengerti atas jawaban tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjutkan untuk diskusi bersama dosen. Saya persilakan untuk Pak Awan. Baik, terima kasih atas presentasinya ya dari kelompok 6 tentang histon. Diusahakan untuk seluruh peserta ya kuliah pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang itu untuk berpartisipasi ya dalam presentasi kelompoknya. Jadi presentasi ini harus diikuti dengan baik. Kelompok yang tidak ikut presentasi itu memberikan tanggapan, pernyataan ataupun respon seperti itu ya, sehingga nanti perkuliahannya bisa berjalan lebih interaktif. Baik, kita masuk kepada sesi yang kedua ya, itu adalah diskusi bersama dengan dosen. Baik, menurut saya presentasinya sudah cukup baik, pembagian tugasnya sudah oke, posternya juga sudah cukup jelas ya. Namun tadi ada beberapa hal ya, untuk di latar belakang itu tolong ditunjukkan latar belakangnya di halaman keempat. Nah, itu tidak ada sitasinya ya. Seharusnya di bawah itu, di pojok bawah disampaikan sitasinya seperti apa itu ya tambahannya. Kemudian presentasi itu berisikan poin-poin penting. Kemudian ya teksnya itulah yang kalian presentasikan. Jadi tidak terlalu banyak teks di dalam slide presentasi. Tuh ya. Jadi tolong nanti untuk kedepannya ya dalam melakukan presentasi itu harus lebih dibenahi lagi. Kemudian tadi waktunya ya sekitar 10-30 menit itu sudah lewat 5 menit ya. Tolong nanti untuk kelompok yang lain ketepatan waktu itu juga menjadi penting ya. Kemudian ketika melakukan presentasi cenderung untuk membaca ya. Tolong nanti kalau presentasi itu pointernya dimainkan ya, sehingga kalian bisa menuju ke grafik yang mana yang sedang menjelaskan, data mana yang sedang disampaikan. Nah, itu harus jelas ya, sehingga tidak keliru ya dalam memberikan pemaparan. Baik, itu dari saya. Mungkin bisa lanjut ke Ibu Ciptati, Pak Yogi, atau Pak Arif. Silakan. Baik, dari saya ya presentasinya cukup jelas, tapi mungkin begini ya, tadi mengapa menjadi lama itu karena pada penjelasan tentang apa tadi percobaannya itu ya, masing-masing teknisnya bagaimana itu diurai satu persatu yang itu detail gitu ya. Memang itu penting juga, tapi bisa jadi begini, ada satu gambar bagan begitu yang menunjukkan bahwa dalam eksperimen itu, bukan yang ini, jadi yang sebelumnya ini kan tadi ini hasil ya. Kalau hasil sih oke, harus diuraikan tadi bagaimana makna dari hasil eksperimennya begitu ya. Jadi itu penting. Lalu pertanyaannya itu HOCl itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Dia bertindak sebagai apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. HOCl itu kan oksidator gitu ya. Oksidator pada dasarnya dia akan mengganggu
di bagian mana dan itu berperan penting pada apa dari histon itu. Mungkin bisa didahului dengan histon itu sendiri punya istilahnya pentingnya histon sendiri itu apa. Kemudian dengan adanya eksperimen ini, yang ingin ditunjukkan itu pengaruh dari HOCl ini terhadap histonnya. Dalam hal ini, apakah dia akan mengganggu histonnya dengan berbagai macam hal yang terjadi pada eksperimen yang dilakukan, gitu ya. Itu aja dari saya pertanyaannya. Dijawab atau pertanyaan selanjutnya ini? Ya, silakan kalau itu bisa dijawab sedikit, menjelaskan apa yang ingin saya dapatkan lebih dalam begitu ya. Ini kan dilihat dari hasil ini. Itu kan HOCl, kemudian HOCl ini menginduksi fragmentasi dan agregasi histon. Fragmentasinya itu dari apa menjadi apa. Fragmentasi itu kan terurai gitu ya, fragmen-fragmennya begitu. Sedangkan ini grafik menggambarkan pengaruh dari konsentrasi HOCl ya. Iya, Coba Bu. bisa mungkin Ramdan atau siapa yang bisa menjelaskan. Iya, Bu. Baik. Jadi sebelumnya izin menjawab juga, Bu, untuk yang pertanyaan awal tadi itu. Jadi kalau untuk histon itu sendiri kan itu protein yang ada di DNA gitu ya, Bu, yang di dalam DNA. Nah, jadi fungsinya penambahan HOCl ini, kalau HOCl itu sendiri kan dia oksidator kuat ya, dan dia juga dikenal sebagai agen antimikroba yang kuat juga, Bu. Nah, jadi untuk induksi HOCl itu sendiri itu nanti akan akan memodifikasi rantai sampingnya, Bu. Nah, jadi kalau untuk modifikasi rantai sampingnya itu kayak nanti si Cl-nya itu nanti akan nempel di rantai sampingnya itu, Bu. Dengan menempelnya Cl di rantai samping, maka akan mengganggu fungsi dari histon sendiri gitu ya? Atau iya. Jadi kalau untuk yang HOCl, penambahan HOCl ini kan kalau histon itu dia juga berperan dalam perkembangan penyakit, Bu. Jadi kalau untuk Cl-nya ditambahkan ke rantai samping itu dia bisa mengganggu jaringan inang yang bakal masuk gitu, Bu. Oke. Jadi mengganggu terhadap jaringan inang yang akan bergabung pada material genetis ini ya? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Arif mungkin atau Pak Yegi, silakan. Saya ingin bertanya, coba data yang LC-MS tadi, data yang LC-MS tadi. Nah, bagaimana kamu menjelaskan urutan dari asam amino itu dari data ini ya? Yang peptida sequence itu. Tadi sepertinya sudah dijelaskan, tapi saya kurang jelas. Ada yang mau menjawab? Atau Pak Yogi dulu yang bertanya? Enggak. Ya, oke ya, Pak Arif. Mungkin sambil menunggu mencari jawabannya juga, pertanyaan saya ingin mengomentari slide-nya. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Awan tadi, mayoritas untuk slide-nya masih diisi oleh tulisan saja ya, sehingga mungkin untuk audiens yang mendengar ataupun melihat juga agak kurang menarik.
dari segi presentasinya. Mungkin untuk yang kedepannya, kelompok berikutnya, ya bisa dengan menambahkan semacam gambar ataupun ilustrasi yang lebih eye-catching ya. Jadi audiens pun juga akan lebih bisa memperhatikan slide-nya dengan baik, dan mungkin pesan yang disampaikan juga akan lebih mengena ya kepada kita-kita semua. Dan di sini juga ada penggunaan beberapa istilah yang mungkin masih belum umum juga disampaikan atau dimengerti oleh audiensnya, seperti mungkin di sini ada net ya, salah satunya neutrophil. Nah, neutrophil itu dia apa dan seperti apa, mungkin bisa ada sedikit penjelasannya juga. Jadi mungkin audiensnya bisa sedikit mengikuti untuk istilah-istilah yang mungkin tidak umum ya untuk audiens ketahui di presentasi ini. Kalau dari saya untuk pertanyaannya, mungkin bisa ke bagian pembahasan ya. Pembahasan yang setelah hasil LCMS dari Pak Arief tadi. Nah ya, di bagian poin yang ketiga itu ada pembentukan turunan histon karbonil dengan perlakuan HOCl. Nah, percobaannya dengan DNPH itu percobaan yang seperti apa dan implikasinya seperti apa setelah adanya perlakuan HOCl itu mungkin bisa dijelaskan kembali. Ya, terima kasih Pak Awan. Ya, dijawab. Baik, seperti yang disampaikan Pak Yogi ya. Jadi ini adalah project base ya. Jadi project base-nya dikerjakan kelompok, namun penilaiannya mungkin akan berbeda ya. Anggota-anggotanya mungkin akan dapat nilai yang berbeda. Yang bertanya, kelompok tidak bertanya ya, tentu saja akan ada perbedaan ya dengan penilaian kelompok yang aktif, mahasiswa yang aktif ya. Jadi tolong diikuti dengan baik, karena di sini kemampuan kalian untuk berpikir, critical thinking ya, kemudian juga manajemen pembelajaran itu kalian harus ditingkatkan ya, sehingga nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Tolong dipersiapkan ya, persiapkan dengan baik bila perlu. Ketika waktunya presentasi, kalian siapkan dengan baik ya, berkumpul dalam satu tempat agar koordinasinya bisa lebih optimal gitu ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, tunjukkan effortnya sehingga nanti nilainya juga bisa maksimal. Baik, silahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari para dosen, karena waktunya terus berjalan ya. Mungkin ini Bapak Ibu, karena ini kelompok yang pertama ya, jadi sebetulnya alokasinya presentasi sekitar 20-30 menit, kemudian tanya jawab sekitar 20 menit. Dia harusnya 50 menit itu satu kelompok. Namun sepertinya karena ini kelompok pertama, jadi harus dijelaskan dulu masalah teknis tadi selama 20 menit. Dan juga keterlambatan tadi, ya mahasiswa baru hadir sekitar 40 mahasiswa ketika waktunya 16:07 ya. Jadi memulainya juga terlambat. Jadi untuk di minggu depan tolong hadir tepat waktu. 16:00 kita akan langsung mulai. Tolong anggota kelompoknya ya untuk bisa mempersiapkan diri sehingga waktunya bisa lebih efisien lagi ya, karena ini 2 SKS waktunya 100 menit ya, dan kebetulan di sore hari jadi kasihan juga ya bagi yang hadir di kampus dan juga yang lain. Baik, silahkan kepada kelompok 6 untuk memberikan respon terkait dengan yang disampaikan, diskusi yang disampaikan oleh dosen. Silakan. Baik Pak, yang pertanyaan Pak Arief akan dijawab Ramdan dan pertanyaan Pak Yogi akan dijawab oleh Mariam. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Jadi sebelumnya kenapa saya menjawab pertanyaan Pak Arief, karena tadi yang penjelasan yang tentang LCMS itu ada di saya. Jadi untuk yang LCMS itu tuh seperti yang kita lihat kalau LCMS itu berguna untuk mengetahui massa dari si histonnya. Nah, jadi kalau untuk yang A, B, dan C itu adalah histon H1 dan oh ya, sebelumnya bisa di-share dulu. Jadi semakin ke kanan itu yang Y13-nya itu adalah fragmen yang tertinggi, menunjukkan bahwa massa dari si histon yang tertinggi itu ada di Y13 itu. Dan mohon maaf itu tulisannya tidak terlalu kelihatan. Untuk angka yang ada di bawahnya itu adalah angka massa yang didapatkan pada histon H1 itu.
Oke, kalau di situ ada B dan Y itu apa itu ya? Ramdan pernah baca sequence. Yang mana Pak? Peptida sequence ya. Yang itu kan ada B, ada Y. Kira-kira dia terfragmen di mana? Soalnya saya barusan baca ya. Maksudnya ini yang B kan ada di depan ini yang fragmen kecil ya. Kemudian Y itu yang dengan massa yang tinggi, yang besar. Itu ya, Pak Arief? Iya, Bu. Iya. Kemudian ini kode B dan kode Y itu diberikan kepada jenis yang mana, kemudian Y itu diberikan ke yang mana gitu. Karena ini ada Y hubungannya sampai dengan Y4, Y-nya itu mulai dari Y4 sampai dengan Y12. Ya, atau nanti coba dibaca peptida sequence ya buat kelompok ini. Baik, Pak. Boleh saya ini sedikit, Pak Awan. Tadi di awal coba bisa lihat slide dari awal pendahuluan itu ada gambar-gambar ini tidak histonnya begitu. Rasanya tadi banyak tulisan itu memang betul ya. Dan tidak ada gambar sama sekali. Andai kan ada gambar, maka itu akan lebih menarik. Jadi apa yang dipengaruhi itu dari histon yang digambarkan, kemudian dari situ akan lebih jelas mengenai eksperimen ini dilakukan dengan mempengaruhi apa dari histon tadi. Selain dengan kata-kata ya, kalau itu ada gambarnya kan jadi lebih enak juga menerangkannya gitu ya. Itu yang kekurangannya dari slide yang ditampilkan itu gambarnya tidak ada. Gambar sebetulnya bisa diambilkan dari rujukan yang lain gitu ya, bisa saja diambilkan gambarnya untuk memudahkan para pemirsanya begitu ya, atau pendengarnya itu bisa lebih paham gitu ya. Itu saja. Jadi untuk kelompok yang lain kalau belum lengkap gambaran ringkasnya di depan itu dengan dengan ilustrasinya begitu, tolong nanti diberikan ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami oleh pendengarnya. Ya. Kalau ini residu-residu tadi bukan residu protein mungkin ya, namanya residu asam amino kan ya, histidin, argin dan lisin, fenilalanin itu kan asam aminonya ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Wan. Baik, terima kasih Bu Ciptati. Ya, baik, untuk kelompok-kelompok yang maju setelah kelompok yang pertama ini tentu saja akan mengambil pembelajaran ya dari kelompok yang maju awal, sehingga mungkin saja slide-nya akan diperbaiki. Nah, baik, slide boleh diperbaiki ya, tapi nilai dasarnya, nilai dasar dari penilaian untuk slide itu akan kami ambil dari slide yang dikumpulkan di tanggal 7 agar adil ya. 7, tapi diperbolehkan untuk melakukan perbaikan ya dari proses pembelajaran ini sehingga slide yang ditampilkan ketika presentasi itu lebih sempurna daripada yang dikumpulkan di awal. Tidak apa-apa ya, nanti penilaiannya akan kami sesuaikan. Oke, jadi yang maju pertama tidak dirugikan, dan maju yang terakhir bisa mengambil manfaatnya. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh narasumber berikutnya. Mangga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yogi, yaitu bukti pembentukan turunan histon karbonil dengan perlakuan HOCl percobaan dengan DNPH, yaitu ditunjukkan pada grafik A yang menunjukkan peningkatan tergantung waktu dalam pembentukan protein karbonil pada inkubasi histon dengan HOCl selama 15 menit sampai 20 jam diukur menggunakan DNPH setelah pengendapan protein. Tingkat karbonil dasar dalam protein yang tidak diolah telah dikurangi pada setiap titik waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak.
sebelum itu DNPH itu apa ya? Siti ya yang menjawab. Ya, DNPH itu senyawa apa dan fungsinya apa di dalam eksperimen ini? DNPH untuk uji karbonil ya, itu kan ada gugus karbonil gitu. Ya, nanti dipelajari lagi lah kalau sekarang tidak terjawab karena mungkin terlepas dari ini ya, perhatian begitu bahwa ada senyawa yang dipakai. Semua yang tertulis di sini harus kita ketahui apa fungsinya begitu ya, karena ini kan bukti pembentukan turunan histon karbonil. Jadi gugus karbonilnya itu dibuktikan dengan DNPH. DNPH itu apa? Dinitrophenylhydrazine. Gunanya untuk apa? Reaksi dengan karbonil menjadi hidrazon kan? Diphenylhydrazon. Nah, itu yang akan terlihat dalam eksperimen dalam bentuk secara kasat mata itu terlihat gitu adanya perubahan yang terjadi. Nah, ini sekalian untuk karena ini yang pertama sekali lagi ketika menuliskan sesuatu itu kemudian tidak tahu itu apa, segera cari, kemudian dari situ kita belajar sesuatu ya, karena diharapkan dengan melakukan webinar ini kalian semua bertambah pengetahuannya gitu. Kalau perlu ya dituliskan di situ bahwa ada gugus karbonil dengan DNPH itu akan membentuk apa yang kemudian akan terlihat dalam eksperimennya berupa apa selain data dalam bentuk grafik begitu ya. Itu bisa menarik perhatian juga gitu. Jadi lebih kelihatan manis gitu, cantik slide-nya. Juga memudahkan kalian kalau perlu ya ada slide tambahan yang menunjukkan apa itu tadi net, apa itu DNPH, bagaimana reaksinya, dan bagaimana karbonil itu terbentuk ya. Apakah karbonil itu berasal dari gugus alkohol yang misalnya alkohol sekunder begitu yang kemudian teroksidasi karena ada oksidator gitu ya. Jadi kita kan organiknya belajar tentang itu kan, ada oksidasi reduksi. Ataukah karbonil ini hasil dari reduksi? Tapi di sini tidak ada reduktor, yang kita pakai adalah oksidator, gitu ya. Ini untuk semua, jadi sekali lagi kita perhatikan semua yang tertulis itu sambil kita menambah ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Ya menelusurinya melalui literatur, mencari informasi yang lebih jelas. Ya, terima kasih. Ibu Ciptati, ya begitu ya. Sekarang sudah mulai kegambar ya bagaimana project base yang kita lakukan ini. Jadi dari paper utama yang kalian presentasikan itu kalian memiliki kemampuan ya untuk memahami paper tersebut. Ya memang untuk memahami paper tersebut tidak mudah ya. Kemudian ketika kalian mempresentasikan paper tersebut ya, presentasinya itu kalian buat dengan semenarik mungkin ya, dengan artian bukan ditambah dengan animasi-animasi ya, tapi dibuat dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah dan menarik. Seperti yang sampaikan Bu Ciptati tadi ya. Kalian boleh tambahkan ya, sumber-sumber lain ya, selain sumber dari paper kalian. Seperti tadi ya, phenylhydrazine itu gunanya untuk apa ya? Perubahan dari reaksi phenylhydrazine menjadi phenylhydrazole itu sangat menarik dan mengaplikasikan ilmu dasar yang telah kalian pelajari. Nah, jadi itu yang kami harapkan. Ya, jadi kalian mampu untuk mengeksplor ya paper yang sudah kalian pilih ya. Apa yang kalian presentasikan, kalian pelajari lebih lanjut, ya, kalian antisipasi ya definisi-definisi, pertanyaan-pertanyaan ya dengan cara mencari ke sumber-sumber lain yang lebih
komprehensif. Nah, gitu ya. Jadi kelompok-kelompok lain sudah mulai kegambar nih apa yang akan kalian pelajari dari project base ini. Ya, terutama nanti kelompok-kelompok yang lebih lanjut, kami harapkan bisa lebih baik daripada kelompok-kelompok sebelumnya karena proses pembelajaran kan terus meningkat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi kalian boleh update ya presentasinya ya buat dengan lebih bagus ya. Namun yang akan dinilai sebagai nilai dasar ya, sebagai nilai dasar adalah yang dikumpulkan pada tanggal 7, enggak apa-apa ya, sehingga nanti proses presentasinya apa yang kalian tampilkan di webinar ini bisa lebih baik ya dan lebih ilmiah, lebih bagus seperti itu. Baik, itu dari kami ya, mewakili diskusi dari tim dosen. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silahkan ditutup ya. Mungkin untuk presentasi kali ini kita satu kelompok dulu ya, tapi di pertemuan berikutnya harus di-manage lebih baik lagi, akan saya manage lebih baik lagi sehingga akan maju 2 kelompok. Oke, dan jangan terlambat untuk hadir pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Baik. Silakan. Baik, Pak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama hadirin semua, dan terima kasih juga untuk para dosen sudah memberikan saran dan masukan kepada kita kelompok 6. Marilah kita tutup acara webinar karya tulis ilmiah ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Kami kelompok 6 mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.